Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, sehat semua ya? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kesehatan selalu menyertai kalian ya. Amin. Oke, baik. Minggu lalu saya mohon maaf ya, karena kalian belajarnya melalui YouTube. Jadi asumsi saya kalian sudah menonton gitu ya. Menonton terkait tentang bab 1 atau pendahuluan gitu ya. Ya, jadi bab 1 pendahuluan serta di video itu membahas mengenai permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Nanti kalaupun ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar gitu ya, ataupun setelah nonton video kalian nanti misalnya ada pertanyaan bisa ajukan pertanyaan entah itu japri saya atau lewat grup gitu ya, lewat grup WA gitu ya, grup kelas gitu, agar nggak anyep grupnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 kajian teori ya. Nah, jadi sebagaimana pengantar di kuliah kemarin, nantinya kalian akan saya minta untuk menyusun proposal penelitian gitu. Nah, proposal penelitian itu terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab 1 sudah terjelaskan di video ya. Nanti kalian bisa nonton ulang kalau misalnya masih kurang jelas. Bab 2 hari ini saya jelaskan, bab 3 insya Allah minggu depan gitu. Minggu depannya kita bab 3 mungkin agak panjang gitu ya, terkait dengan karena banyak ya bab 3 ini tentang operasionalnya. Kemudian barulah kita akan diskusi serta mulai menyusun atau mulai mengajukan judul penelitian. Nah, jadi dari sekarang juga sudah mulai dipikirkan kira-kira saya mau penelitiannya nanti apa ya begitu ya. Mini risetnya apa ya gitu. Ya. Cari contoh-contohnya di search aja di Google atau contoh-contoh jurnal gitu. Penelitian kuantitatif bahasa Indonesia pasti sangat banyak gitu ya. Oke, saya akan jelaskan bab 2. Saya akan share screen. Sudah tampil PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Saya view-nya begini aja deh. Oke, baik. Bisa nggak sih view-nya ini diubah tampilannya ya? Kayak apa? Separuh-separuh nggak bisa ya ini ya? Di Zoom. Nggak bisa ya. Coba. Oke deh, nggak apa-apa, gini aja. Oke. Bab 2 ya, bab 2 itu kopnya ya, bab 2 itu kajian teori gitu ya. Beberapa contoh juga nama lainnya itu kajian pustaka. Atau ada juga kajian literatur. Nah, itu tergantung gaya yang dipakai oleh kampus tersebut gitu. Ya. Namun yang dipakai di Uniba, FKIP Uniba itu kajian teori. Ya, ini sesuai dengan buku pedoman penulisan tugas akhir kalian gitu. Jadi beberapa hal ini saya sampaikan juga sesuai dengan atau menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi gitu. Ya, yang sudah dibuat gitu. Ya. Oke, bab 2 apa sih isinya? Nah, asumsi saya tadi kalian sudah menonton ya. Menonton video bab 1 pendahuluan. Nah, kita tahu tujuan penelitian diantaranya menemukan, membuktikan atau mengembangkan. Gitu. Menemukan itu artinya kalian membuat sesuatu yang baru. Nah, ini sudah saya singgung juga di video-video awal. Membuktikan teori. Atau misalnya, Pak, saya mau membuktikan apakah model pembelajaran ini, model pembelajaran tertentu, itu
efektif diterapkan di kelas ini, misalnya gitu. Itu membuktikan. Mengembangkan itu artinya memodifikasi yang sudah ada. Ya, jadi misalnya, Pak, ini sudah ada model. Nama model pembelajarannya itu, misalnya ya, namanya SQ3R, gitu ya. Saya mau ngembangin, saya ganti namanya SQ4R, boleh nggak? Boleh. Saya mau ngembangin SQ6R, boleh. SQ7R, boleh, gitu, dan seterusnya, gitu. Atau misalnya, Pak, saya senang model pembelajaran Jigsaw, tapi saya kembangkan menjadi sampai ada di sini namanya ya, coba yang ada videonya di bawah saya, Solatiyah. Misalnya Jigsaw Solatiyah. Nah, misalnya seperti itu. Ya, artinya Jigsaw yang dikembangkan Solatiyah, boleh-boleh saja. Nah, itu mengembangkan. Jadi tergantung judul penelitian kalian nanti itu apa. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya membuktikan gitu, ya. Membuktikan teori yang sudah ada gitu. Sedangkan kualitatif itu menemukan teori. Biasanya begitu, ya. Nih, saya sudah jelasin gitu ya. Jadi ada menemukan, membuktikan sama mengembangkan seperti itu. Kita lanjut. Nah, tentunya dalam penelitian kita memerlukan adanya suatu kajian pustaka. Ya, jadi kayak tadi, Pak, saya mau penelitian model Jigsaw. Nah, berarti kajian pustakanya minimal ada penjelasan mengenai Jigsaw. Berarti minimal ada penjelasan mengenai tadi itu ya SQ3R gitu. Ya. Berarti di kajian pustaka ada yang namanya definisi model pembelajaran gitu. Ya, nanti saya ajarin sistematikanya nanti setelah penjelasan nanti saya ajarin bab 2 itu isinya bagaimana sih, sistematikanya bagaimana sih gitu. Ya. Jadi nanti ada subbabnya itu A misalnya model pembelajaran, definisinya apa. B, model SQ3R. SQ3R merupakan apa? C, hasil pembelajaran bahasa Indonesia dan seterusnya gitu. Ya. Jadi itu kajian pustaka, isinya seperti itu. Jadi memberikan landasan dalam penyusunan laporan penelitian. Gitu. Harus ada kajian pustaka. Ya, tidak ada penelitian yang tidak ada kajian pustakanya gitu. Bahkan penelitian yang kalau kalian lihat atau pernah download jurnal-jurnal, artikel jurnal itu kan lebih tipis gitu ya. Pak, itu apakah kajian pustakanya memang seperti itu? Untuk versi artikel memang diringkas seperti itu. Ya. Menjadi pendahuluan. Gitu. Gabung ya pendahuluan sama kajian pustaka itu gabung jadi satu. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Oh ya, entar dulu sebelum lanjut, ada gambaran nggak sih kalian? Jangan sampai pikirannya kosong loh ya. Ada gambaran nggak? Atau masih, Pak, nanti dulu Pak, sampai dulu Pak, nanti kita nanyanya. Gimana? Ada tanggapan nggak? Halo, perhatian? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Sembari dicatat, nanti PowerPoint-nya saya kasih kok. Ya. Oke. Sekarang, nah definisi. Nah ini penting juga nih ya. Kalian perlu tahu apa sih kajian pustaka itu? Kajian pustaka merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu sebagaimana ditemukan dalam buku-buku ilmiah dan artikel jurnal. Nah, jadi ketika kita menyusun kajian pustaka, kita dalam hal ini peneliti. Jadi kalian itu adalah peneliti nanti. Ketika menulis proposal penelitian, kalian namanya peneliti. Ya. Jadi peneliti melakukan identifikasi secara sistematis. Nah itu tadi. Jadi sistematis itu artinya tersistem, jelas, urut. Ya. Jadi jangan nulis misalnya, Pak, saya mau subbab A, poin A adalah misalnya ya, misalnya teknik analisis data. Oh nggak nyambung, jangan langsung. Tapi sistematis urutannya apa sih? Oh A, definisi model pembelajaran dulu. B, definisi model pembelajaran SQ3R. Nah, kayak gitu. Jadi urut tuh. Ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba teknik analisis data. Nggak bisa. Analisis data itu di bab 3. Nah, kayak gitu. Jadi sistematis. Gitu. Ya. Kemudian, apa nih? Analisis dokumen yang memuat atau berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Ya. Jadi, tugas kalian itu nanti
tugas peneliti adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi. Gitu. Ya minimal, kalau dari saya ya, kalau saya patokannya dicatat nih, minimal 20 artikel jurnal. Minimal tuh. Yang nasional aja, yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, nggak bahasa asing. Bahasa Indonesia aja dulu. 20 jurnal, coba kumpulkan PDF-nya. Gitu ya. Jadi mekanismenya kalian nanti kalau sudah nemu judul yang pas, ya kalian mau penelitian tentang apa, lalu cari referensinya. Nah gitu. Tadi misalnya, Pak saya mau penelitian tentang model jigsaw. Ya sudah, berarti cari penelitian kuantitatif bahasa Indonesia model jigsaw. Banyak tuh, cari aja. Gitu. Ya. Tahunnya pasti beda-beda, ada yang 2017, 18, 19 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalian harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu analisis, telaah, filter, mana nih yang pas dengan penelitian saya, menjadi patokan saya gitu. Kalau tidak ya sudah bisa dibuang. Ini kayaknya nggak pas nih. Ya sudah, nggak usah dipakai dulu. Nah, dari 20 itu bisa aja berkurang. Wah, yang saya pakai ternyata cuma 13, cuma 15. Nah, bisa saja seperti itu. Gitu ya. Jadi memang harus cari yang sebanyak-banyaknya dulu. Ibarat kita bertempur, kita menyiapkan senjata sama pelurunya dulu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami bahasa saya? Bisa. 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 Oke. Kita lanjut. Nah, kenapa kajian pustaka itu perlu atau penting? Ya. Suatu kajian pustaka yang baik harusnya bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Nah, di sini ada kata kunci saya tuliskan mutakhir. Mutakhir itu artinya kalian nanti mengumpulkan artikel jurnal itu yang tahun-tahun yang update gitu ya. Jadi jangan cari jurnal misalnya ini kan 2021. Kalian cari jurnal tahun 2000 misalnya, 21 tahun yang lalu, jangan. Gitu. Nah, kalau jurnal cari yang paling baru atau mutakhir, memadai atau informasi itu memadai bagi kalian sesuai konsep kalian, relevan atau nyambung tadi itu ya. Jadi nyarinya di Google itu enak gitu ya. Jadi nyarinya saya penelitian tentang jigsaw, ya sudah cari model jigsaw, model atau metode diskusi, metode karya wisata, metode tanya jawab, metode ceramah dan seterusnya. Gitu. Jadi cari yang relevan dengan penelitian yang kalian angkat kayak gitu ya. Kemudian teori. Nah, teori. Jadi kita bicara teorinya gitu ya. Jadi kayak tadi model pembelajaran jigsaw. Nah, teorinya itu dari siapa? Definisinya dari siapa? Nah, teori yang didapatkan merupakan langkah awal kita agar kita lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti. Ya. Serta nanti kalian kalau sudah ngumpulin banyak tadi, kalian akan melakukan namanya review. Nah, ini saya tuliskan. Dalam melakukan review terhadap literatur yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil yang satu dengan yang lain. Jadi, mungkin saja dari 20 artikel tadi yang kalian kumpulkan PDF-nya, ya, kalian bisa meringkas. Oh, aku di artikel ini aku butuh satu kalimat, ambil, ambil, taruh di draft tulisan kalian. Oh, penelitiannya si B, aku butuh satu paragraf, ambil, kopas, pindahkan. Jangan lupa tulis sumber. Oh, penelitian si C, aku juga mau ambil, kopas. Jangan lupa tulis sumber. Lalu disintesis atau disintesa, dianalisis juga. Jangan plek ambil gitu, tapi kalimatnya dipahami, dianalisis. Jika benang merahnya dapat, maka diparafrase gitu. Nanti saya ajarkan cara-caranya beberapa pertemuan ke depan gitu ya. Ini teori-teorinya dulu. Kemudian, Pak, saya dapat satu paragraf, kalimatnya panjang. Bisa nggak saya jadikan kalimat inti? Bisa, dengan cara meringkas. Gitu. Bisa juga artikel yang kalian dapatkan, kalian bandingkan. Misalnya tadi ya, ada kalian menggunakan model jigsaw. Ya, misal ya. Nggak tahu kenapa terngiang-ngiang jigsaw gitu ya di pikiran saya. Model jigsaw. Lalu kalian dapat penelitian si A, penelitian si B. Jigsaw yang ini berpengaruh. Jigsaw ini nggak berpengaruh. Nah, kalian bandingkan tuh. Oh, ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Kalau enggak, faktornya kenapa? Jelaskan tuh, analisis. Nah, bisa seperti itu. Ya, membandingkan hasil penelitian satu dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut.
Lalu fungsi dan tujuan. Ya. Fungsi utama kajian pustaka adalah, nah ini tadi, membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Ya. Jadi kajian pustaka itu membantu kita pemetaannya mau kemana nih penelitian saya, referensinya dari mana, saya membandingin yang mana, kayak gitu. Lalu tujuan kajian pustaka menentukan apa yang telah dilakukan orang. Nah itu tadi, makanya kita perlu gitu ya, menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kita memang perlu punyanya orang lain, gitu. Mungkin kalian akan nanya, Pak, bagaimana kalau penemuan? Oke, itu dicatat aja dulu. Bagaimana kalau jika penemuan? Nanti kita diskusikan. Jadi kita perlu referensi dari orang lain, gitu. Kalau kita kaji pustaka itu, ya, yang topiknya mirip dengan topik kita, gitu, ya. Kemudian apa ini? Dengan kajian pustaka tidak hanya mencegah duplikasi penelitian orang lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang kita lakukan dalam kerangka logis. Oke, jadi gini. Jadi jangan pernah berpikir bahwasannya kita membuat penelitian lalu bukan mengambil ya, tapi mengadopsi penelitian orang lain lalu kita dianggap duplikasi. Tidak, ya. Kita itu mengambil beberapa kutipan dari penelitian sebelumnya, ya. Kecuali semuanya, semua halaman kalian ambil, nah itu menduplikasi dan itu nggak boleh. Ya, dalam etika ilmiah itu kalian nanti kalau di sini di FKIP itu pasti akan nggak diluluskan itu sama dosen-dosennya gitu, sama dosen pembimbing atau dosen pengujinya. Nah itu nggak boleh, gitu. Tapi kalau misalnya temanya mirip, temanya relevan, namun demografi atau daerahnya berbeda, misalnya, Pak, saya dapat jigsaw tapi di Jogja. Saya mau nerapin jigsaw dengan modifikasi tadi ya, jigsaw Solatiah, demografinya di Balikpapan. Nah, seperti itu. Ya. Itu boleh, itu boleh. Itu tidak menduplikasi. Duplikasi itu kalau kalian kopas semua, kalian ganti nama, nah itu nggak boleh. Makanya saya semester lalu saya pernah bilang, saya paling anti yang namanya kayak begitu. Saya nggak suka itu. Ya, integritas kalian dipertaruhkan di sini. Gitu. Ya. Lalu dengan mengkaji penelitian sebelumnya dapat memberikan alasan untuk hipotesis penelitian sekaligus menjadi indikasi pembenaran pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi gini, yang saya bilang tadi, katakanlah kalian misalnya download ya, kalian mengunduh penelitian dari Bu siapa ya dosen kalian ya, Bu Maryatin. Misalnya Bu Maryatin, kalian download penelitiannya. Saya dapat nih, sudah kan dapat. Model pembelajaran jigsaw berpengaruh terhadap hasil belajar. Oke. Lalu kalian download lagi penelitiannya Bu Ari Musdolifah misalnya. Model jigsaw berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Oke. Dari situ, ketika kalian mengambil atau tema penelitiannya mirip dengan beliau-beliau itu, yakni tentang jigsaw, nah kalian bisa berhipotesis, oh iya ya, jangan-jangan gitu kan, atau saya menduga model jigsaw ini berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau Pak, hasil penelitiannya nggak berpengaruh, ya sudah, analisis aja bisa dibandingkan gitu. Ya. Karena referensi tergantung semuanya itu referensi yang kalian gunakan. Kalau misalnya Pak, saya inginnya berpengaruh, berarti saya nggak gunakan penelitian yang tidak berpengaruh ya sudah, jangan gunakan itu. Asumsi kalian adalah berpengaruh, wes titik. Kita nggak tahu nanti bab 4-nya dalam pelaksanaannya itu berpengaruh atau tidak. Andaikan tidak berpengaruh ya sudah, nggak apa-apa, nggak salah itu. Nggak salah, cuman kalian mungkin nggak puas aja gitu, ya. Seperti itu. Itu aja dulu sementara, kita akan diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan, barangkali catatan-catatan kalian terkait penjelasan saya mengenai kajian pustaka, definisinya, kemudian fungsi, tujuan, maksudnya, pentingnya, bagaimana, silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Sebelum tersesat ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Paham? Kalian diam-diam ini paham apa enggak sih? Masih nalar, Pak. Masih nalar. Ya. Nggak, jangan anu ya, jangan ngawang gitu ya, nanti takutnya kalian kerasukan atau bagaimana gitu, kebanyakan mikir aneh-aneh. Kalau bingung, tanyakan saja gitu ya, sampaikan gitu. Ya. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nggak ada? Iya, Pak. Lanjut dulu, Pak. Rahel nggak mau nanya? Afifa, Estrelian, ini di bawah saya videonya. Solatia, Ifta, Cynthia, Mutiara. Silakan kalau mau bertanya. Saya kasih kesempatan loh. Neng Lulu, Mahdia Lulu, Magfiroh, Arifah, Cika. Cika, kamu nggak nanya Cika? Nggak Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Iya Pak, dilanjut dulu aja. Oke. Pak, sebentar, Pak. Kenapa? Ya, silakan. Modelnya, Pak. Tadi kan yang paling bawah itu kan Bapak bilang kalau misalnya nggak berpengaruh, tidak apa-apa. Ini Tapi siapa yang nanya nih? Udah kelihatan saya video. Afifah, Pak. Afifah, oke. Gimana Afifah? Tadinya kan Bapak bilang kalau misalnya penelitian itu tidak berpengaruh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mengutip dari penelitian lain, lalu kita modifikasi, dan penelitian yang sebelumnya itu juga tidak berpengaruh, apakah penelitian kita selanjutnya tidak berpengaruh itu juga tidak apa-apa, Pak? Oke, good question. Mantap nih, bagus ini pertanyaannya. Jadi gini, jadi memang dalam penelitian kuantitatif itu biasanya ya, ini saya bilang biasanya, kita itu cenderung memihak gitu. Jadi kayak subjektif, jadi kayak berkeyakinan, wah model saya ini berpengaruh, model A berpengaruh, media A berpengaruh atau efektif gitu ya dibandingkan media B. Kita biasanya kecenderungannya memihak gitu ya. Namun Pak, gimana kalau saya mau mengutip yang tidak berpengaruh? Boleh nggak? Tetap boleh. Jadi, boleh dikutip, tapi nanti mainkan kalimatnya. Nanti saya ajarin. Jadi misalnya gini, intinya adalah ketika kalian menyusun penelitian, kalian tuh subjektif mengatakan bahwa model atau media kalian itu oke gitulah ibaratnya ya, oke. Nah, kemudian kedengaran ya suaranya ya. Oke, kemudian ya itu Pak. Di luar lagi sibuk-sibuk juga itu di luar ya, saya tidak rapat ini. Saya sudah selesai soalnya. Oke, jadi sampai di mana tadi? Oh ya, subjektivitas peneliti terhadap model yang dipilihnya gitu ya. Misalnya tadi si Afifa memilih model atau media pembelajaran tertentu yang dianggapnya bagus dibandingkan media yang lain. Afifa kemarin ngambil media pembelajaran nggak? Enggak ya? Bapak? Ngambil mata kuliah media pembelajaran nggak? Enggak, Pak. Oh, misal Afifa media pembelajarannya dia milih storyline gitu ya, articulate storyline. Menurut Afifa, articulate storyline itu efektif dibandingkan media Prezi misalnya. Nah, jadi ketika menyusun kajian pustaka, jadi Afifah itu ngasih hal-hal positif terhadap storyline gitu. Ngasih hal-hal positif gitu. Jadi subjektivitas kita di situ tuh. Jadi pokoknya kelebihannya banyak deh gitu kan. Kelebihan storyline banyak. Storyline itu bisa untuk video, bisa untuk PowerPoint, presentasi, bisa untuk dijadikan game Android dan seterusnya. Jadi kita subjektif memberikan hal positif kepada media yang kita pilih. Namun bisa juga kalimatnya itu nanti di akhir kalimat atau paragraf terakhir dikasih begini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa artikel storyline juga belum tentu dapat meningkatkan hasil belajar. Di antaranya penelitian dari Edi Sudarto
tahun 2020 yang menyatakan bahwa, nah kayak gitu. Jadi mainkan kalimatnya di situ nanti. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Jadi memang kita itu subjektif dalam penelitian kita apa yang saya bilang tadi, menganggap apa yang kita pilih itu positif. Namun bisa saja kita tuliskan negatifnya atau yang tadi tidak berpengaruh. Tapi dengan argumen-argumen. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yes. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjutkan. Sudah? Oke, kita lanjut ya? Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang, nah ini dia, ini sistematikanya. Jadi ini susunannya nanti bab 2 kalian. Yang saya bilang tadi. Jadi sistematikanya nanti yang A berisi tentang variabel penelitian kalian. Apa itu variabelnya? Ya tadi tuh kalau misalnya penelitiannya mau media pembelajaran storyline, berarti A, media pembelajaran. B, media pembelajaran articulate storyline. Dan seterusnya. Nanti poin-poinnya manfaat storyline, gitu-gitu. Keunggulan storyline, gitu. Lalu subbab berikutnya, penelitian yang relevan. Nah, apa itu penelitian yang relevan? Penelitian yang kalian ambil, yang dari saya bilang 20 tadi, dari 20 tadi, mana yang paling mendekati? Ambil 5. Sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FKIP. Minimal 5. Gitu. Jangan semua, jangan 20-20-nya, tapi minimal 5. Gitu. Jadi, misalnya kalimatnya gini, misalnya, nanti saya ajarin nulisnya deh, beberapa pekan ke depan. Ini teori-teorinya aja dulu. Jadi misalnya, penelitian ini dilakukan dengan landasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya, 1, penelitian dari Afifa yang berjudul ini, di mana hasilnya adalah bagaimana. 2, penelitian dari Estrilian yang berjudul apa, di mana penelitiannya menunjukkan bahwa, nah, dan seterusnya. 3, penelitian dari Rahel, dan seterusnya begitu. Itu penelitian relevan. Jadi nulisnya 5. Ya, di bab 2 nulisnya 5. Gitu. Setelah penelitian relevan, kalian tuliskan yang namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu atau bahasa sederhananya adalah alur berpikir penelitian kalian. Jadi kalian menuliskan atau meringkas kalian tuh mau ngapain sih? Intinya gitu deh, bahasa kasarnya ya. Kalian tuh mau ngapain dah? Dalam penelitian mau ngapain? Pemasarannya apa? Solusinya apa, harapannya apa, dah hipotesisnya bagaimana. Nah itu kerangka berpikir. Nah biasanya kerangka berpikir itu kalian dilengkapi dengan, untuk memudahkan ya, itu dilengkapi dengan flowchart itu, yang tanda panah begitu ya. Diagram alir biasanya dilengkapi begitu. Enggak dilengkapi pun nggak masalah sih sebenarnya. Deskripsi aja juga nggak masalah gitu. Namun biasanya aliran yang ada di sini di FKIP, kakak-kakak kelas kalian biasanya pakai diagram alir, pakai flowchart gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, di bab 2 itu isinya hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Nah, jadi kayak misalnya, apakah media pembelajaran menggunakan storyline, articulate storyline, lebih efektif dibanding media pembelajaran Prezi? Nah, dugaannya adalah, tadi itu saya bilang sepihak. Ya, dugaannya begini. Penelitian hipotesis dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran storyline efektif dibandingkan media pembelajaran Prezi, misalnya kayak gitu. Itu bahasa sederhananya kayak gitu. Ya. Jadi kalian kayak mendukung storyline gitu. Meskipun Prezi juga ada keunggulan-keunggulannya, tapi itu tadi yang saya bilang, subjektivitas peneliti. Kalian menganggap storyline itu pokoknya positif, wes, gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu sistematikanya, nanti kalian menyusun bab 2 seperti ini. Ya. Variabel-variabelnya, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tidak? Mungkin minggu depan tak bimbing ini deh. Saya bimbing penulisan bab 1, kemudian bab 2 gitu yang nyambung gitu ya. Jadi bab 1 bab 2 dulu penjelasan, teori, lalu prakteknya saya bimbing penulisannya, lalu
next bab 3-nya, teori bab 3-nya begitu. Kayaknya gitu aja deh enaknya ya. Ada pertanyaan tidak? Sampai sini. Nggak ada, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Sudah dikit lagi nih. Oh iya, sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Jadi ini nanti gambarannya ya. Bab 2 itu isinya seperti ini. Oke. Benar ya, nggak ada pertanyaan ya? Aman ya? Saya lewatin ini nanti ini. Bentar Pak, mau tanya lagi. Nah, itu dong, nanya. Iyalah, saya kasih kesempatan nanya. Itu tadi kan Pak, penelitian terdahulu itu kan kita ambil 5. Yes. Terus di hipotesisnya itu kan dugaan kita membandingkan yang tadi objeknya itu. Itu dibandingkan dari yang 5 penelitian yang kita pilih itu Kak, Pak? Oh, enggak, gini. Atau Jadi hipotesis itu gini. Gini. Kayaknya saya harus kasih prakteknya langsung deh ini. Tar. Saya kasih contoh aja deh ya, saya kasih contoh yang gampang. Saya bukakan, saya langsung kasih contoh. Microsoft Word, saya ketikkan live, saya bimbing ini. Sebentar. Oke, saya akan share. Oke, jadi misalnya penelitiannya ini misal ya, ini kasarnya saja. Nanti saya akan apa itu suara apa itu? Oke. Ini kasarnya saja ya, nanti saya detailkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Jadi misalnya ini kelihatan Microsoft Word saya? Iya, Pak. Kelihatan ya? Oke. Ini misal penelitiannya Afifah begini. Judulnya begini. Misal ya, apa tadi? Media tadi ya? Efektivitas media. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Pak. Efektivitas media pembelajaran. Articulate storyline. Artikel storyline 3, mantap. Terhadap hasil belajar daring. Hasil belajar daring siswa kelas 10 IPA 1 SMA negeri. Afifah rumahnya di mana? Di Spingan, Pak, dekat SMA 4. Oke, SMA 4 kalau gitu ya. Oke. Efektivitas media pembelajaran artikel storyline terhadap hasil belajar daring siswa kelas 10 IPA 1 SMA 4 Balikpapan. Tahun ajaran yang sekarang. Tahun ajaran 2021-2022. Ini judul. Ya, ini judul. Oke. Nah, rumusannya. Tadi saya bilang ya, asumsi saya kalian sudah menonton yang saya share di grup ya. Jadi nanti ada latar belakang, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya begini misalnya. Rumusan masalah. Ya, jadi bab 1 ya. Ini bab 1 kan. Bab 1 pendahuluan. Ini kasarnya aja ya. Sebenarnya di tengah gitu ya. Sebenarnya di tengah. Ini ada latar belakang, rumusan. Nah, rumusannya ini latar belakang katakanlah sudah diketik panjang gitu ya. Kita lewatin rumusan. Rumusannya begini. Apakah, nah, jadi rumusan masalah itu nyambung dengan judul. Jadi, apakah, gitu ya, media pembelajaran articulate storyline 3 atau gini, kalimatnya bisa gini. Apakah apakah penggunaan media pembelajaran articulate storyline, ini harus ada materinya ya.
efektif media pembelajaran artikel storyline terhadap hasil belajar siswa, hasil belajar daring pada materi apa ya? Apa bahasa Indonesia itu materinya ya? Apa ya? Apa sih, coba? Eksplanasi. Apa? Eksplanasi. Teks eksplanasi. Nah, misalnya gitu ya. Ini nggak apa-apa, nggak usah tahu. Oke, pakai aja deh. Jadi, apakah penggunaan media pembelajaran articulate storyline 3? Nih. Apakah penggunaan media pembelajaran articulate storyline 3? Apakah penggunaan media pembelajaran articulate storyline 3 pada materi teks pada materi teks eksplanasi apakah penggunaan media pembelajaran, nah kalimatnya gimana ya, efektif ya, apakah penggunaan media pembelajaran ini sebentar gimana, ada saran nggak nih, apakah pembelajaran menggunakan media? Oh, gini. Jadi kalau di dalam metode kuantitatif itu efektif itu artinya, jadi nanti kita bandingin. Jadi satunya pakai media storyline, satunya nggak pakai, gitu ya. Jadi apakah pembelajaran menggunakan media, ini bisa kita hapus, atau media gini aja, media artikel storyline pada materi teks eksplanasi lebih baik daripada pembelajaran secara konvensional. Nah, gitu. Itu rumus masalahnya gitu. Kalau cuma satu ya sudah, nggak usah pakai poin, dah gini aja. Ya, ini rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu ngambil dari judul, wes gitu toh. Tapi tinggal dilengkapin ya. Siswa pada siswa gitu ya. Pada siswanya gitu. Dan seterusnya gitu ya, pada siswa ini kayak judul gitu ya. Apakah pembelajaran menggunakan media articulate storyline 3 pada materi teks eksplanasi lebih baik daripada pembelajaran secara konvensional pada siswa kelas 10 IPA 1 SMA 4 Balikpapan? Itu rumus masalah. Hipotesisnya ini masuk bab 2. Bab 2, kajian pustaka tadi. Hipotesis, misalnya masuk subbab hipotesis. Ada narasinya begini. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu, nah, hipotesis itu ngambil dari rumusan masalah, udah sama gitu. Perhatikan caranya. Nih, ini saya ambil, saya kopas. Ini perhatikan tekniknya. Saya kopas, pas ya, copy paste. Lalu, nah, kalau rumusan masalah di sini ada kata tanya dan tanda tanya. Oke, kalau ada kata tanya, ada tanda tanya. Sedangkan hipotesis tidak ada kata tanya. Jadi berupa pernyataan. Dan tanda tanyanya hilang pastinya. Jadi sudah gitu aja. Pembelajaran menggunakan artikel storyline lebih baik atau efektif daripada konvensional. Dah, gitu toh. Gimana Alvira? Sudah paham? Afifa tadi ya? Afifa. Iya Pak, paham. Yang lain bisa paham juga ini penjelasannya? Paham Pak. Ya, jadi dalam penelitian kuantitatif itu nyambung gitu, nyambung semua. Judulnya apa, rumusannya apa, hipotesisnya apa. Jangan hipotesisnya bahas media Instagram misalnya, yang nggak nyambung gitu kan. Jadi nyambung dari judul, rumusan, hipotesis. Nanti hipotesis nyambung ke hasil penelitian sama simpulan atau bab 5. Dah, nyambung semua begitu. Ya, kayak begitu. Bisa dipahami ya? Mau di screenshot atau bagaimana? Nggak usah. Sudah Pak, sudah dicatat. Sudah catat ya? Ya kayak begitulah ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi selesai. Tolong yang videonya belum ada nih ya. Mana nih Najma, Ahmad, Rahel, Sherin, Ulfa, Marinda.
Mana ini? Ini saya anggap nggak hadir loh, nggak ada video ini, saya anggap nggak hadir pokoknya. Ada Pak, saya Pak Ahmad ada Pak. Mana wajah Muhammad? Nah, kasih lihat gitulah. Iya Pak, lagi sakit Pak. Iya, dosennya ini sudah ngasih wajahnya, mahasiswa juga ngasih wajahnya gitu. Apalagi ada adiknya yang mau ikut kuliah itu. Baik, maaf Pak. Nah, dia ketawa, dia tahu dia ada adiknya di belakang. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini nanti saya ajarkan mengutip ya, mungkin minggu depan deh ya. Jadi materi berikutnya adalah, mana mau jalan ini? Hello, mana mau jalan? Nah, jadi karena di bab 2 itu kalian yang saya bilang tadi yang mengumpulkan artikel kemudian mengutip. Jadi jangan asal kopas kemudian tidak tulis sumbernya, tapi tulis sumbernya. Jangan lakukan duplikasi, jangan lakukan plagiasi, tapi tulis sumbernya. Ya, itu sumbernya dari mana? Kalau itu penelitiannya Rahel, tulis Rahel. Nama belakangnya. Gitu. Nanti ada caranya nulis nama belakang gitu ya. Misalnya kalian download penelitiannya Pak Kiftian. Maka tulis sumbernya, kan Pak Kiftian namanya Kiftian Hadi Prasetya. Kalian tulis Prasetya 2020, misalnya kayak gitu. Kalian download penelitiannya Maryatin, Bu Maryatin, maka tulis Maryatin 2019. Indah Ika Ratnawati, tulis Ratnawati 2020. Nah kayak gitu. Jadi tulis nama belakangnya. Ya. Nah, nantinya sumber pustaka itu terbagi menjadi 3. Primer, sekunder, tersier. Primer itu sumber pustaka yang saya rekomendasikan tadi itu. Dari artikel jurnal, laporan, publikasi pemerintah yang benar-benar terpercaya gitu ya, serta katalog. Sedangkan sekunder itu ensiklopedia, kamus ya, misalnya definisi dari KBBI. Itu sekunder. Boleh nggak Pak? Ya boleh aja gitu. Boleh aja. Kemudian buku. Nah, buku itu sudah masuk sekunder. Gitu. Sekarang pegangannya memang jurnal gitu. Ya. Jadi memang rekomendasi untuk anak-anak skripsian, untuk anak-anak tesis, anak-anak penelitian itu memang dari jurnal. Nah, kalau saya misalnya bikin aturan itu katakanlah tadi jurnalnya 20, ya bukunya 5 deh, 5 biji aja gitu. Nggak usah banyak-banyak buku. Gitu ya. Jangan, Pak, saya bukunya banyak nih Pak, minjem di perpus, saya juga sudah punya 10 buku, 10 jurnal. Jangan. Bukunya sedikit aja, banyakin jurnal. Karena jurnal itu lebih update. Itu 5 tahun terakhir itu lebih update. Ya. Lalu sumber pustaka yang terakhir ada tersier. Itu kayak abstrak, bibliografi, daftar pustaka gitu ya, itu sumber tersier. Indeks. Ya, itu tersier. Gitu, ya. Seperti itu. Oh ya, by the way, sudah ada bukunya Sugiono semua kalian? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Nah, itu Sugiono ya, jadi bukunya contohnya seperti itu. Lalu kutipan, nah ini ya, pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi. Itu. Ya. Kemudian apa ini? Pertimbangan ketika kalian mengutip dari 20 artikel yang kalian kumpulkan tadi, pertimbangannya kutipan ini perlu nggak sih saya pakai? Kalau nggak perlu ya sudah nggak usah dipakai. Gitu. Nah, ketika kita mengutip, kita bertanggung jawab terhadap kutipan itu. Bahkan memparafrasenya kita juga harus bertanggung jawab. Ya. Lalu ketika kita mengutip, kita juga pertimbangkan kita mau ngutipnya itu secara apa? Kutipan langsung atau tidak langsung? Gitu. Juga jangan terlalu banyak kutipan langsung. Jadi nanti kita bisa memodifikasi gitu ya. Ada kutipan yang tidak langsung seperti itu. Ya. Seperti itu, ada iklan lewat. Sampai ini nggak nemu. Ada. Sebentar ya, ada iklan ya. Nggak tahu. Udah cuci nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini kutipan langsung nih, ini ya. Nah,
Di dalam pedoman penulisan skripsi kalian nanti, ketika mengutip, nih contohnya seperti ini nih. Ya, nih. Jadi, Munadi tahun 2013, P20. P itu artinya page atau halaman. Jadi definisi pembelajaran pada hakikatnya merupakan komunikasi. Bukunya Munadi tahun 2013 di halaman 20. Nah ini nih. Munadi, 2013, P.20. Nah kayak gitu nulisnya. Bisa juga nulisnya begini nih, dimodifikasi nih. Munadi 2013 page 20 menjelaskan bahwa. Nah, jadi terserah mau nulisnya di depan atau di belakang Munadinya. Gitu. Ya. Sedangkan yang tak langsung ini jadi misalnya penelitiannya Rian. Penelitiannya Rian dia mengutip Munadi. Bisa kita tuliskan Rian dalam atau buka kurung Munadi menjelaskan bahwa gitu. Bisa juga. Jadi Rian ini mengutip Munadi, tapi kita pakai juga lagi gitu. Boleh gitu. Ya, boleh seperti itu. Ya, seperti itu. Nggak mau gerak lagi. Nah, terus oke, selesai ini ya. Jadi dalam mengutip kita menggunakan reference manager. Nanti saya ajarkan juga. Reference manager yang otomatis nanti kita buatnya menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Mendeley gitu. Ada di sini nanti. Jadi kalian ngetiknya itu nggak usah manual, Munadi page nggak usah, tapi ada di sistem di sini. Ya, di sini nih. Bukan Microsoft Word, kemudian references. Nih, references. Ini nih, insert. Nah, ini insert. Jadi nanti saya ajarin deh. Itu. Ya, insert, add new source. Nah, kita tulis tuh sumbernya apa aja gitu, ya. Jurnal kah, buku kah? Nah, ini nih. Ada banyak nih pilihannya. Buku. Nah, tulis penulisnya siapa, judul bukunya apa, tahunnya, nanti otomatis nih. Contoh buku ya. Metode author Sugiono. Misal ya. Judul bukunya metode penelitian kuantitatif. Tahunnya 2017. Kotanya Bandung. Publisher Alpha Beta. Lalu oke. Nih otomatis nih. Nih, ini ketahuan. Otomatisnya begini ketahuan ini. Ini pakai sistem nih. Jadi ketika kalian mau bimbingan sama saya, ngirimkan filenya lewat email atau lewat WA, itu ketahuan mana yang manual, mana yang tidak. Nah, ini enggak nih. Ini sistem nih. Kalau manual tuh begini nih. Sugiono ini ketahuan. Ketahuan banget. Ini ketahuan. Ini sistem. Loh Pak, gimana cara halamannya? Klik tanda panah ini, edit, ya kan, atau edit source, atau edit citation, tambahin halaman, page 20. Oke. Nih. Otomatis. Itu. Ya, kayak gitu. Ah, itu sih pengantarnya ya, pengantar terkait bab 2. Nanti minggu depan saya ajarin lagi teknisnya menyusun bab 2 bagaimana gitu ya, sama bab 1 gitu ya. Seperti itu. Oke, ini sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan atau tidak? Dan Ada? Pak, mau tanya, untuk PowerPoint-nya nanti di-share atau enggak, Pak?
Iya, saya share. Ya, saya share ya. Makasih, Pak. Oke. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pesan saya adalah mulai dari sekarang coba cari-cari contoh judul penelitian kuantitatif bahasa Indonesia gitu ya. Karena menentukan judul itu kadang kalian tuh bikin bingung. Ya, kadang bikin bingung karena banyaknya model pembelajaran, metode, media itu bikin kalian pusing nanti. Karena biasanya nih mahasiswa nih biasanya saya maunya yang modelnya yang keren, medianya yang keren gitu biasanya. Nanti milih, Pak saya milih yang ini deh. Besoknya ganti lagi gitu. Jangan begitu. Intinya adalah kalian kalau sudah milih sudah istiqomah habis itu. Buat aja sudah fokus gitu. Nggak usah ngeliat punyanya si Joseph lebih bagus. Enggak, jangan begitu, enggak. Yakinlah penelitian kalian tuh paling bagus sendiri, sudah begitu. Ya. Skripsi begitu godaannya. Ya, Pak. Rumput tetangga, pokoknya kebanyakan lihat rumput tetangga itu skripsi itu. Jadi lebih baik fokus aja sama yang kalian buat. Gitu. Oke, itu aja deh, cukup dah. Ya, cukup. Ya. Cukup insya Allah, Pak. Iya, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Oke, cukup penjelasan saya terkait bab 2 kajian pustaka. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan lagi bisa di chat di grup ya, grup WA. Serta PR selanjutnya kalian mulai cari contoh-contoh judul penelitian kuantitatif. Minggu depan saya coba ajarkan kalian menyusun bab 1 dan bab 2 gitu. Jika tidak bisa kuliah pagi, maka kuliahnya sore. Jika tidak bisa kuliah sore, ya digabung pagi. Terserah aja nanti mekanismenya bagaimana. Karena minggu-minggu ini sama minggu depan kayaknya akan banyak agenda fokus. Ya kalian tahulah dosen kalian juga begitu kan? Ya nggak sih? Akreditasi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, seperti itu ya. Oke, cukup sekian materi dari saya. Saya mohon maaf jikalau banyak kekurangan tadi ya ataupun ada salah kata, sikap atau perbuatan ya. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selamat sore semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semua. Saya screenshot dulu. Oke, sip. Saya end ya. Ya, Pak.